Katana legendaris. Episode 4. 7 tahun yang lalu. Pagi itu, suasana di sekitar gubuk Kawamatsu masih sepi. Sinar matahari mulai menembus pepohonan, memantulkan kilauan cahaya ke rerumputan basah oleh embun. Ryuma sudah bangun lebih awal, melakukan serangkaian latihan fisik di halaman depan. Gerakan push up dan sit-up-nya diiringi suara langkah kaki yang mantap. Dari dalam gubuk, Kawamatsu memperhatikannya. Dengan secangkir teh hangat di tangan, ia keluar mendekati Ryuma yang sedang melatih ayunan pedangnya. "Ryuma," panggil Kawamatsu. Ryuma menghentikan ayunan pedangnya, menoleh ke arah gurunya. "Ya, guru, kemari. Aku ingin bicara denganmu di belakang gubuk," kata Kawamatsu dengan nada serius. Ryuma mengangguk tanpa bertanya. Ia menyeka keringat di wajahnya dan mengikuti Kawamatsu ke tempat yang lebih sepi. Di belakang gubuk, angin bertiup lembut. Hanya suara burung dan dedaunan yang terdengar. Kawamatsu berdiri di depan Ryuma dengan wajah serius. "Ryuma, aku kagum dengan dedikasimu. Kau selalu bangun lebih awal, berlatih lebih keras dari siapapun. Tapi ada hal yang harus kau ketahui," kata Kawamatsu. Nadanya berat. Ryuma mengerutkan kening. "Apa itu?" "Guru," Kawamatsu menarik napas panjang, seolah tengah memanggil kenangan yang sudah lama terkubur. "Sebelum kalian bertiga menjadi muridku, aku pernah melatih 3 murid lainnya. Leo, Haku, dan Jimmy. Mereka sama hebatnya dengan kalian." "Leo, bukankah dia sekarang salah satu kapten di Hanset Kashi?" tanya Ryuma penasaran. Kawamatsu mengangguk pelan. "Ya, Leo berhasil menjadi kapten. Tapi perjalanan itu penuh pengorbanan. Kau tahu apa yang harus dia lalui untuk mencapai posisi itu?" Ryuma menggeleng, ekspresi wajahnya tegang. "Seleksi akhir," lanjut Kawamatsu, "itu adalah ujian terakhir untuk bergabung dengan Hanset Kashi. Dalam ujian itu, mereka harus bertarung melawan iblis. Dari ketiganya, hanya Leo yang berhasil bertahan. Haku dan Jimmy." Kawamatsu terdiam sejenak. Mereka gugur. Ryuma tertegun, matanya membelalak. "Mereka gugur?" Kawamatsu mengangguk. "Seleksi akhir adalah aturan seleksi yang berbahaya. Tapi setelah kehilangan Haku dan Jimmy, aku tidak ingin hal itu terjadi lagi pada kalian. Itulah sebabnya aku memberi kalian syarat untuk memotong batu besar itu. Aku ingin kalian benar-benar siap." Ryuma mengepalkan tangan. "Jetty, jika kami tidak cukup kuat, kami bisa bernasib sama seperti Haku dan Jimmy." "Benar," jawab Kawamatsu serius. "Tapi aku percaya pada kalian bertiga. Kalian memiliki potensi untuk melampaui Leo. Itu sebabnya aku terus mendorong kalian." Ryuma menarik napas dalam-dalam, membulatkan tekad. "Aku akan melakukannya. Guru, aku akan memastikan kami siap menghadapi seleksi itu, apapun yang terjadi." Kawamatsu menepuk bahu Ryuma dengan senyum tipis. "Bagus, kau harus menjaga sahabatmu, Ryuma. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan hanya tentang otot dan teknik. Hati yang tak gentar adalah yang terpenting." Di sisi lain, di dalam gubuk yang sederhana, suara napas Hayasu yang tertidur pulas terdengar lembut. Ia meringkuk di tikar dengan wajah damai, sesekali menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. Namun, suasana tenang itu segera terganggu oleh ulas Satoru. Satoru, yang baru saja bangun, menatap Hayasu dengan seringai jahil. Ia mengambil sehelai rumput dari lantai dan mulai menggelitik hidung Hayasu. Hacho." Hayasu bersin pelan, tapi tetap tertidur. Satoru menahan tawanya. Ia kemudian menggeser rumput itu ke telinga Hayasu. "Bangun, pendekar tidur," bisiknya sambil terkikik. Hayasu menggeliat, menggaruk telinganya dengan wajah kesal. Tapi ketika matanya terbuka dan melihat Satoru tertawa, wajahnya langsung merah padam. "Satoru, kau menggangguku lagi." "Ya," serunya sambil bangkit dari tikarnya. Satoru terkekeh dan mundur selangkah. "Kau harus berterima kasih. Aku hanya memastikan kau tidak tidur sampai siang." "Pendekar malas, apa kau bilang?" "Aku tidak malas. Kau ini cari masalah." Hayasu mengejar Satoru. Tapi sebelum ia berhasil menangkapnya, suara pintu belakang terbuka. Kawamatsu dan Ryuma masuk dengan wajah tenang. Tetapi mereka langsung dihadapkan pada pemandangan 2 muridnya yang sedang saling berteriak. "Hentikan kalian berdua," kata Kawamatsu dengan nada datar. Ryuma menyilangkan tangan di dada, menggeleng pelan. "Kalian tidak pernah berubah." "Ya." Hayasu dan Satoru langsung berhenti. Hayasu menggaruk kepalanya, sementara Satoru hanya mendengus. "Kalian ini selalu ribut, tapi aku tahu satu hal yang bisa menghentikan kalian," kata Kawamatsu sambil meletakkan nampan berisi semangkuk nasi hangat dan daging panggang di meja. Mata Hayasu langsung berbinar.
Ia mengendus udara dan tersenyum lebar. Daging, aku lapar. Guru, Kawamatsu tersenyum tipis. Cuci muka dulu. Hayasu, kau juga. Satoru, kalian tidak akan menyentuh makanan ini sebelum bersih. Baik, guru, seru Hayasu. Berlari keluar untuk mencuci muka. Satoru menghela napas dan mengikuti dari belakang. Dia seperti anak kecil. Gumamnya, Kawamatsu menoleh pada Ryuma. Lihat, makanan selalu menjadi cara tercepat untuk mendiamkan Hayasu. Ryuma tersenyum kecil. Ya, guru, dia memang unik. Setelah sarapan selesai, Kawamatsu memanggil ketiga muridnya ke halaman belakang. 3 batu besar berdiri tegak, masing-masing sebesar rumah kecil. Murid-muridnya memandang batu-batu itu dengan penuh tanda tanya. Apa kita akan memindahkan batu ini, guru? Tanya Hayasu sambil menyeka mulutnya yang masih berminyak. Tidak, Hayasu, jawab Kawamatsu tegas. Kalian akan memotongnya. Memotong batu sebesar ini. Hayasu hampir tersendak. Dengarkan baik-baik, kata Kawamatsu sambil berdiri di tengah-tengah mereka. Latihan ini bukan sekadar melatih kekuatan. Ini adalah ujian untuk memperdalam teknik pernapasan api kalian. Jika kalian ingin menjadi pendekar sejati, kalian harus memahami inti dari teknik ini. Ryuma menatap serius, sementara Satoru mengangguk pelan. Hayasu meski masih terlihat bingung, berusaha mengikuti penjelasan gurunya. Kawamatsu mengeluarkan katana putihnya yang legendaris, lalu mengambil posisi di depan salah satu batu. Perhatikan ini baik-baik. Aku hanya akan menunjukkannya sekali. Ia menarik napas dalam-dalam. Matanya memejam sejenak. Aura di sekitarnya berubah, seperti api yang perlahan menyala. Dengan satu ayunan cepat, pedangnya memotong batu itu menjadi 2 bagian sempurna. Hayasu, Satoru, dan Ryuma terperangah. Wow, gumam Hayasu. Matanya berbinar kagum. Lihatlah bagaimana aku mengatur napas. Lanjut Kawamatsu, fokuskan energi ke pedangmu. Rasakan aliran darah di dalam tubuhmu. Jika kau berhasil menguasainya, batu ini bukanlah halangan. Ryuma mengangguk mantap. Kami mengerti, guru. Kami akan mencoba. Kawamatsu menyarungkan pedangnya kembali. Ingat, aku hanya mengajarkan ini sekali. Sisanya adalah tugas kalian untuk mencari tahu sendiri. Gunakan kekuatan, teknik, dan hati kalian. Ketiga muridnya menatap batu masing-masing dengan tekad baru. Hayasu, yang biasanya ceria, mulai serius. Baiklah, gumam Hayasu sambil mengangkat pedangnya. Aku tidak akan kalah dari kalian berdua. Satoru menyeringai. Kita lihat saja siapa yang berhasil duluan. Ryuma hanya tersenyum tipis, mengambil posisi di depan batunya. Mereka bertiga mulai menarik napas dalam-dalam, mengikuti ajaran Kawamatsu. Sementara itu, Kawamatsu pergi meninggalkan mereka dan tidak pernah mengajarkan apapun lagi. Latihan mereka dimulai. Tibet continued.